Yang pertama yaitu pengertian sikap konsumen. Definisi sih menurut Angel tahun 2006 adalah suatu mental dan saraf yang berkaitan dengan persiapan untuk menggapai di organisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh yang mengarah dan atau dinamis terhadap perilaku. Sementara menurut Coulter pada tahun 2005, sikap adalah perilaku yang menunjukkan apa yang disukai dan tidak disukai konsumen. Selain itu, Mowen dan Mirror pada tahun 2002 menjelaskan sikap sebagai afeksi atau perasaan untuk atau terhadap sebuah rangsangan. Karakteristik sikap, ada beberapa karakteristik sikap, antara lain yaitu yang pertama, sikap memiliki objek. Di dalam konteks persamaan, sikap konsumen harus terkait dengan objek karena objek tersebut bisa terhubung dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, penggunaan media, dan sebagainya. Yang kedua yaitu konsistensi sikap. Sikap adalah gambaran perasaan dari seseorang konsumen dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya karena sikap memiliki konsistensi dan perilaku. Yang ketiga yaitu sikap positif, negatif, dan netral. Sikap positif merupakan sikap yang mungkin dapat menerima atau menyukai suatu hal, sedangkan sikap negatif merupakan sikap yang tidak menyukai suatu hal. Bersikap netral berarti tidak memiliki sikap atau sesuatu hal. Yang keempat adalah intensitas sikap. Intensitas sikap adalah ketika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaannya terhadap suatu produk. Resistensi adalah yang kelima yaitu resistensi sikap. Resistensi sikap adalah berapa besar sikap seorang konsumen bisa berubah. Pemasar perlu memahami resistensi konsumen agar bisa menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Yang berikutnya itu yang keenam, persistensi sikap. Persistensi adalah karakteristik sikap yang menggambarkan bahwa sikap akan berubah karena perilakunya waktu. Yang ketujuh yaitu keyakinan sikap. Keyakinan adalah kepercayaan konsumen mengenai beberapa sikap yang dimilikinya. Yang terakhir adalah sikap dan situasi. Sikap seseorang terhadap suatu objek sering kali muncul dalam konteks situasi, artinya situasi akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu objek. Tiga adalah sikap positif, negatif, dan netral. Sikap positif merupakan sikap yang mungkin dapat menerima atau menyukai suatu hal, sedangkan yang negatif merupakan sikap yang tidak menyukai suatu hal. Bersikap netral berarti tidak memiliki sikap atas suatu hal. Yang keempat adalah intensitas sikap. Intensitas sikap adalah ketika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaannya terhadap suatu produk. Oke, yang kelima, resistensi sikap. Resistensi adalah beberapa besar sikap seseorang konsumen bisa berubah. Pemasar perlu memahami resistensi konsumen agar bisa menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Yang keenam yaitu persistensi sikap. Persistensi adalah karakteristik sikap yang menggambarkan bahwa sikap akan berubah karena berlalunya waktu. Yang ketujuh, keyakinan sikap. Keyakinan adalah kepercayaan konsumen mengenai beberapa kebenaran sikap yang dimilikinya. Yang terakhir adalah yang kedelapan, yaitu sikap dan situasi. Sikap seorang terhadap suatu objek sering kali muncul dalam konteks situasi. Artinya situasi akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu objek. Tadi penjelasan yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Resakti dengan nomor NIM 931412118. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang sebab materi fungsi sikap dan strategi mengubah sikap dari konsumen. Nah, menurut Daniel Katz, terdapat 4 fungsi sikap, yaitu yang pertama, fungsi utilitarian. Dalam fungsi ini, seseorang menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh sebuah manfaat atau sebuah rewards dari produk tersebut serta untuk menghindari dari resiko-resiko yang ada. Fungsi kedua yaitu fungsi mempertahankan ego. Nah, di sini sikap berfungsi untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau bisa jadi dari faktor luar.
Nah, ini bisa juga disebut sebagai citra diri atau self-image. Fungsi ketiga, ekspresi nilai. Fungsi ekspresi nilai itu untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup, dan identitas dari seseorang tersebut. Nah, yang terakhir, fungsi pengetahuan. Seperti yang telah kita ketahui, keingintahuan adalah sesuatu karakter konsumen yang penting. Pada fungsi ini, konsumen selalu ingin mengetahui banyak hal tentang suatu produk yang diinginkan. Nah, sehingga pengetahuan yang baik mengenai sesuatu produk seringkali mendorong seseorang untuk menyukai produk tersebut. Nah, jika produk tersebut mempunyai citra yang baik, maka banyak pula peminat dari konsumen-konsumen. Kemudian selanjutnya, perubahan sikap terhadap konsumen dapat dilakukan melalui 5 strategi, yaitu strategi yang pertama, mempengaruhi persepsi konsumen yang berkaitan dengan fungsi sikap yang tadi. Nah, hal ini supaya terbentuknya sikap positif pada konsumen, maka alangkah lebih baik pemasar dalam mempromosikan produknya harus memperhatikan aspek-aspek fungsi sikap. Strategi yang kedua, menghubungkan produk dengan kelompok atau acara-acara yang sedang dikagumi. Strategi ketiga, memecahkan masalah dua sikap yang bertentangan, yaitu beralih dari sikap negatif ke sikap positif. Keempat, mengubah komponen multi atribut. Nah, untuk mengubah sikap konsumen, alangkah baiknya pemasar dapat menambah atribut pada produknya, yaitu dengan melengkapi manfaat atau hal-hal yang lain yang dapat meningkatkan keunggulan produknya tersebut. Kemudian strategi yang terakhir, mengubah keyakinan konsumen terhadap merek pesaing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model sikap. Sikap konsumen secara sederhana adalah informasi yang diperoleh untuk mengungkap kesederhanaan konsumen tentang sikapnya terhadap suatu produk atau merek yang tidak pas atau tidak lengkap. Padahal dalam mengukur sikap seperti pada pengukuran faktor psikologis konsumen yang lain, diperlukan pemahaman mengenai faktor-faktor yang terkait dengannya. Karena itu, diperlakukan suatu model yang diduga dalam penghubungan faktor-faktor tersebut dengan sikap konsumen. Penting dan berhubungan dengan model yang dibangun. Model juga dapat digunakan untuk membangun teori melalui penggambaran yang jelas dari variabel-variabel yang berhubungan. Dan pengaruh mereka atas variabel-variabel tersebut menggambarkan dan mengekspresikan suatu teori serta menyajikan suatu pandangan yang terpadu. Di samping itu, model berguna untuk mempermudah memahami pengetahuan tentang konsep-konsep dan perilaku melalui penyajian struktur. Adapun beberapa sikap model yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen kognitif, yang kedua komponen efektif, dan yang ketiga komponen konatif. Yang pertama yaitu komponen kognitif menjelaskan pengetahuan dan keyakinan seorang mengenai suatu objek. Misalnya, keyakinan akan khasiat obat. Yang kedua komponen efektif. Komponen efektif contohnya yaitu perasaan objek. Perasaan ini bisa berupa suka ataupun tidak suka. Yang terakhir komponen konatif. Komponen konatif adalah kecenderungan melakukan suatu terhadap objek, misalnya pembelian sebuah produk obat.